Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Damayanti, kelas 12 IPS 4. 1. Pengertian kritik dan esai sastra kritik yang akan kita bahas yaitu kritik sastra. Kritik sastra merupakan analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Sedangkan esai merupakan karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Masalah yang dibahas dalam esai merupakan masalah yang aktual dari berbagai bidang seperti kesusastraan, kebudayaan, iptek, atau politik. RG Squad pastinya sudah tahu dong ya tentang sejarah esai. Lebihnya, luasnya Widya Martaya dan Sudiati berpendapat bahwa kritik sastra adalah pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat, dan pertimbangan yang adil terhadap baik buruknya kualitas, nilai, kebenaran karya sastra. Memberikan kritik dan esai dapat bermanfaat dalam memberikan panduan yang memadai kepada pembaca tentang kualitas sebuah karya. Di samping itu, penulis karya tersebut akan memperoleh masukan terutama tentang kelemahannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Permana dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan prinsip penulisan kritik dan esai. A. Pokok persoalan yang dibahas harus layak untuk diluas. Hasil ulasannya pun harus memberikan keterangan atau memperlihatkan sebab musabab yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang nyata. Jadi, yang terpenting bukan apa yang diulas, tetapi bagaimana cara penulis yang memberikan ulasannya. B. Pendekatan yang digunakan harus jelas. Apakah persoalan didekati dengan pendekatan faktual atau imajinatif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakil. Saya akan menjelaskan tentang prinsip penulisan kritik dan esai bagian C dan D. Bagian C yaitu ulasan yang menggunakan pendekatan faktual harus didukung oleh fakta yang nyata dan objektif. Penulis tidak boleh mengubah fakta untuk mendukung pandangannya. Pernyataan tidak diungkapkan harus jelas, tidak samar-samar, harus dapat dipercaya, tidak disangsikan atau disangkal, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Bagian D, pernyataan yang diungkapkan harus jelas, jangan samar-samar, harus dapat dipercaya, tidak disangsikan atau disangkal, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Hakim ingin menjelaskan tentang ciri-ciri sastra, yaitu yang pertama, memberikan pertimbangan baik dan buruk atau kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. Yang kedua, ada pertimbangan bersifat objektif. Dan yang ketiga, ada memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Yang keempat, ada memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Yang kelima, ada tindak prasangka. Terus yang keenam, ada tidak terpengaruh siapa penulisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satika Putri dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengertian kritik dan esai sastra. Di sini saya ingin menyebutkan beberapa ciri esai. Yang pertama itu bentuk prosa. Yang kedua, singkat, dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Yang keempat, selalu tidak utuh. Yang kelima, memenuhi keutuhan penulis. Dan yang terakhir, mempunyai nada pribadi atau bersifat profesional. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.